Selamat datang di Soju Podcast. Mamang menyelesaikan pendidikan formal kan tahun 91 dari SMA di Situraja Sumedang, Jawa Barat. Setelah itu mengikuti Pusdiklat 1 tahun Diploma 1 di BBC Internasional Buah Batu Bandung, Jawa Barat. Setelah itu selesai 1 tahun mengikuti perekrutan atau rekrutmen karyawan-karyawati untuk di Hotel Bintang 3 di Pulau Batam. Nah, tahun 92 sampai dengan 96 Mamang 4 tahun berhasil masuk ke hotel tersebut dengan posisi pertama kali, yaitu posisi room service waiter, pelayan untuk pengiriman makanan minuman ke kamar-kamar para tamu menggunakan lift dan troli atau roda dorong, ataupun kalau sedikit barangnya produknya memang dengan menggunakan baki. Kalau istilah perhotelan tray. Kalau ini kalau asbak rokok namanya es tray, kalau baki tray saja. Esnya dibuang. Tray itu. Baik, itu ada perbedaannya. Bahasa Inggris satu huruf pun berpengaruh juga terhadap arti. Setelah 4 tahun, tahun 96, Mamang sudah mau diangkat sebagai karyawan tetap di hotel tersebut, Bang Ijal. Namun ada pihak perhotelan atau pemilik hotel dari Pekanbaru yang interesting terhadap Mamang, interested. Tidak tahu laporan dari mana, beliau ingin meng-hire Mamang, ingin menyewa Mamang, ingin mengontrak Mamang. Ternyata dari Pekanbaru, betul. Seperti layaknya Mamang waktu bercita-cita ingin jadi pemain internasional dalam tim sepak bola, Bang Ijal, di-hire, diambil oleh klub-klub ternama dunia. Nah itu, Mamang tercapai, Bang Fano, cita-cita Mamang, tapi dalam dunia perhotelan, karyawan hotel. Kalau bola kan klub, kalau Mamang hotel. Nah, sebagaimana yang Mamang sering katakan di kampung Mamang di luar negeri itu that's right. Itulah yang betul, that's right, betul. Right. I know that. Baik. Setelah itu memang ternyata ada utusan dari salah satu hotel ternama di Pekanbaru yang termasuk katanya hotel Dedengkot atau hotel pionir. Namanya Hotel Puraya, Bang Ijal. Ada utusan Chinese yang datang ke Hotel Nagoya Plaza Hotel merayu Mamang untuk berkenan untuk ikut membuat sukses Hotel Bintang 2 di Pekanbaru. Waktu itu masih Bintang 2 bernama Hotel Puraya. Tahun berapa tuh, Mang? Tahun 1996. Perlu untuk perbaikan, perlu untuk kemajuan, perlu ada orang hotel yang qualified, Bang Kevin, yang berkualitas, ya, yang sophisticated. Ya, maka utusan dari Pekanbaru tersebut, Chinese juga, itu merayu Mamang dengan gaji tentu dinaikkan 2-3 kali lipat. Waktu itu ditawari juga fasilitas lain. Boleh Mamang punya kamar sendiri tiap malam, boleh diisi Mamang dengan anggota keluarga lain, istri kalau udah ada istri katanya. Waktu itu kan belum nih. Jadi dapat Mamang yaitu fasilitas tambahan dan makan gratis tiap harinya, asal Mamang mau pindah dari Hotel Nagoya Plaza Batam, Bang, pindah ke Hotel Puraya Bintang 2. Mamang sempat galau. Mamang mohon izin kepada utusan tersebut dari Pekanbaru, yaitu sekitar 1 malam untuk berpikir. Mamang dimakan, dimuntahkan istilah Mamang. Dipikir ulang. Ini hotel yang mau ditinggalkan Bintang 3. Mamang mau masuk ke Bintang 2. Secara bintang, turun bintang, Bang. Tetapi secara karir, Mamang berarti akan menjadi profesional yang akan memiliki nilai lebih nanti, karena akan memiliki jabatan atau posisi lebih tinggi dari yang ada di hotel sebelumnya, betul Bang. Karena diturun ke Bintang 2 malah pangkat jadi tinggi. Dan ternyata Mamang sholat mohon petunjuk dulu. Akhirnya Mamang memutuskan iya. Jadi Mamang berangkat ke Pekanbaru, masuk ke Hotel Puraya, dan ternyata betul diberikan langsung posisi di atas dari Pulau Batam, yaitu 2 posisi malah, Bang Pano. 2 posisi Bang Ijal, nih jujur aja. Pertama supervisor food and beverage, supervisor makanan minuman. Kedua supervisor untuk hotel keseluruhan, namanya Dati Manager. Dati Manager itu manajer yang setelah melaksanakan tugas manajer utamanya, nanti malamnya harus jadi manajer lagi dengan fasilitas kamar gratis, makanan gratis,
ya, dan hiburan gratis kalau mau karaoke atau apa, dengan catatan memantau di waktu malam. Oke. Keseluruhan. Full inilah namanya. Jadinya full service betul kata Bang Pano. Mamang harus berani mengambil sikap dan keputusan, Bang. Siap kata Mamang. Harus yakin. Karena kita sebelum ngambil keputusan tuh harus ada yang dikorbankan, Mang. Betul tuh kata Bang Ijal. Sebelum mengambil keputusan itu harus ada yang dikorbankan. Kalau Mamang tidak keluar dari zona nyaman di Pulau Batam, Mamang tidak akan sukses. Ketemu kita juga. Kita tidak akan ketemu Bang. Ada lagunya, Bre. Keluarlah dari zona nyaman. Ternyata setelah Mamang bedah, Mamang ekstrak, kalau istilah Mamang di IPA dulu ekstrak, dibedah mun. Ternyata zona nyaman itu membuat seseorang manja, Bang. Manja Bang Ijal. Tapi kalau berani keluar dari zona nyaman, dia terdidik, terlatih tidak akan manja, akan mandiri, yaitu mandi di kaki sendiri dan berdikari alias berdiri di kaki sendiri. Mandiri dan berdikari. Mandirinya mandi di kaki sendiri, berdikari, berdiri di kaki sendiri. Tidak perlu minta tolong. Bang Ijal mandiin dong, tidak perlu. Dan juga sih. Tapi Mang, setelah Mamang menjalankan proses karir perhotelan ini, Mang, selama itu ada karena teman-teman di luar sana nanya, Mang, dari Vicky Virus tuh, Mang, sudah berapa lama kerja di Hotel Furaya? Baik. Total kalau secara administratif bekerja, Mamang berarti total 2 tahun di Hotel Furaya. Berarti hotel di Furaya 2 tahun. 2 tahun, betul. 96 awal, yaitu bulan April, sampai kepada akhir tahun 1998. Maksudnya ke 2 tahun, betul. Gitu. Dan ada juga temen yang bilang, Mang, bahwa Mamang ini pinter bahasa Inggris. Dan katanya juga ada ngajar, Mang, ya, di rumah, Mang, ya? Privat, Mang, ya? Privat, gitu. Jadi Mamang untuk mengaplikasikan ilmu yang sudah diperoleh, Bang Ijal, maka tidak boleh dihentikan atau diputus. Ibarat Bang Pano membuat sebuah pelatihan bersepeda, kalau sudah sekian lama dihentikan berlatih sepedanya, tentu kaku kembali. Bang Kevin mengetik, ya, sudah lancar dengan 13 jari. Kalau dihentikan, 10. tolong diralat oleh Abang bila mana Mamang salah penyebutan. Kalau Mamang kadang-kadang suka dilebih-lebihkan. Baik. Jadi kalau cocok dan selaras dengan 10 jari, kalau Bang Kevin menghentikannya 3 bulan, 4 bulan, tentu kekakuan terjadi. Kekakuan, betul. Karena pelatihan itu sama juga, cuman dalam kategori ukuran kecil, ya. Tapi itu jangan diremehkan, jangan disepelekan. Nah, sama Mamang juga demikian. Bila mana ilmu bahasa Inggris Mamang secara teoritis sudah masuk, ya, tanpa Mamang praktekkan kepada generasi selanjutnya, ya, maka untuk apa? Selain secara agama yang Mamang anut, berdosa, Mang. Karena tidak segera disampaikan kepada sesama, berdosa, ditahan namanya. Ilmu itu milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan, ya. Terus Mamang tahan. Ya, bagaimana nanti pertanggungjawaban Mamang? Dituntut. Kok kamu Edi, Mamang, kamu tahan ilmu itu, ilmu dunia yang juga bekal untuk akhirat karena bersifat mengakumulasi pahala. Kok kamu tahan-tahan kali? Betul, pertanggungjawabannya berat, Bang Pano. Jadi Mamang harus segera Mamang kasihkan kepada generasi penerus bangsa daripada sesama, ya, gitu. Memang dari tadi ini kita cerita bersama Mamang, ini keren-keren semua. Amin, sama-sama. Kalau bisa cocok dan suitable atau comfort, ini Mamang malah senang, bahagia, betul. Betul. Belajar dari Mamang, dari kehambelannya, Mang. Walaupun ada yang diperoleh selama perbincangan ini, Mamang bersyukur bisa berbagi, atau bahasa di negara Mamang yaitu sharing. Iya. Pano mau ikutlah ke negara Mamang kalau bisa. Kapan ajak kami nih, Mang? Betul. Ya, Kalau mau ikut dalam impian, Aminkan dulu. Amin. Bang Pano, Bang Ijal, tanamkan impian di otak sebelah kanan, di otak kanan, ya, di alam bawah sadar. Maka bila mana seseorang sudah menanamkan impian dan dilakukan dengan perbuatan, maka insya Allah letakkan dulu di otak sebelah kanan, di alam bawah sadar, ya. Di otak sebelah kiri nggak bisa, Mang? Tidak bisa, karena itu untuk hal-hal di luar impian.
Karena beda alam Bang Kevin. Waktu Bang Kevin di alam impian beda dengan waktu di alam nyata gitu ya. Keren nih. Berarti aku salah dari dulu letak mimpi. Salah apa namanya? Kevin tuh di sini terus, Bang. Kadang di bawah sini dekat gol. Kalau itu kan namanya posisi yang lari-lari. Kalau Bang Ijal gimana? Pernah merasakan posisi lari-lari? Harusnya posisi di kanan, lari ke kiri, kadang ke atas, ke bawah, tidak. Kalau dia ke sini gak? Lari yang. Berarti itu namanya posisi nomadis. Tapi Mang, setelah Mamang cerita dari itu Mang, tanggapan saya Mang, ibarat kata gini Mang, Mamang ini kan tadi dari perhotelan kan tahu bahasa Inggris, ya kan? Dan gimana pun pembelajaran itu, Mamang praktekkan buka di rumah. Nah, ibarat kata Mang, ada namanya kerja di anggaplah kita bilang istilahnya kerja di kapal pesiar sebagai koki. Kan pembelajaran udah dapat, Mang. Setelah kita keluar dari itu kita buka usaha jadi masak. Seperti itu contohnya nggak, Bang? Betul. Itu teman Mamang mengalami, kebetulan sama-sama dari Sunda. Setelah selesai pendidikan, kami 12 orang berpencar Bang Pano, ya Bang Ijal, Bang Edi ke Pulau Batam, si Acin teman Mamang itu orang Ciamis ke kapal pesiar dan jadi koki. Itu kan bener, Bang. Betul. Setelah kembali Bang, selesai kontraknya di cruise ship, kalau bahasa asingnya kapal pesiar itu cruise ship, maka ke Ciamis akhirnya betul kata Bang Ijal, membuka wirausaha sendiri, mempraktekkan ilmu yang diperoleh selama di kapal pesiar dengan menu-menu dari luar negeri malah di Ciamis, Jawa Barat. Akhirnya mohon maaf Bang, dari segi profit melejit melewati Mang Edi yang hanya bekerja di dalam negeri aja. Kalau beliau kan udah keluar inklusi betul-betul sampai istilahnya berlipat ganda ininya, kelebihannya dari segi material, finansial. Karena tadi skillnya beliau praktekkan Acin tuh, kemudian juga betul-betul istilahnya tidak menghentikan keahliannya, diasah lagi, ditajam lagi. Kadang masih komunikasi sama temannya yang masih aktif di cruise ship. Untuk mengupgrade skill tadi ya. Jadi misalnya posisi skill sekarang Bang Ijal ada di posisi 5 nih. Untuk mengupgrade itu berarti bisa ke 6, ke 7. Jadi tiada ujung Bang sebetulnya kalau mau mengupgrade tuh. Tidak ada batas semua. Batasnya. Tidak ada batas. Dan belajar pun bisa dari mana aja ya, Bang. Betul. Dari mana aja. Tidak ada yang tidak terlambat di dunia ini. Tidak ada yang namanya kata terlambat, tidak ada. Asal mau belajar. Betul. Niat Bang ya. Nawa itu pertama, kemudian pembelajaran dilakukan yang Mamang sampaikan ke Bang Ijal yaitu studying, learning. Studying belajar, learning juga belajar tuh. Jadi tidak ada pilihan lain kecuali belajar. Ditambah kata-kata sadis, Mang. Kata-kata sadis. Bang Ijal sangat tertarik dengan kata-kata sadis. Mang, jelaskan Mang. Apa tuh sadis, Itu Mang? dari kita apa tadi Mang? Learning, studying, Iya. listening juga. Iya. Dipadukan dengan sadis. Tahu nggak sadis? Sadis itu apa, Mang? Nah, sadis kasih tahu sadis, Mang. Satu kata yang kalau kita berprasangka tidak baik, itu mengerikan, Bang. Bang Pano, jangan lupa sadis. Mamang, menakutkan nih, mengerikan Bang. Bukan begitu Bang Pano, sadis di sini spesialisasi. Sa-nya sabar, disnya disiplin. Bang Pano tetap sabar dan disiplin ya, tentu sukses. Asal sabar dan disiplin. Sabar nih baru beberapa bulan untuk menuju sempurna. Disiplin menjalankan prakteknya, sukses. Simpel kan Bang? Simpel. Terdengarnya mengerikan, sadis. Emang dengernya sadis. Jadi ntar kalau ketemu, misalnya Kevin marah-marah Bre. Ya, Pin, sadis dong. Sadis dong. Sadis apa tuh jalan ya? Iya. Sabar and disiplin. Kembali bangkit kan? Kembali. Dari yang emosi kan langsung Turun. sadis and disiplin. Sampaikan ke penonton Bang, kasih tahu Bang, sadis tuh Bang. Kepada para penonton semua, jangan lupa, ya, ada pengingat semacam pengingat waktu. Namun dalam hal ini pengingat kata-kata. Satu kata yang sepertinya mirip-mirip mengerikan, menakutkan. Namun rupanya di dalamnya terkandung yaitu kekuatan yang luar biasa, extraordinary strength. Nah, ya, yaitu sadis.
don't forget sadis. Jangan lupa sabar dan disiplin. Right. Ya? Ini Mamang sadis. Udah dengar lu ya, dengar ya. Dengar lu. Sabar apa aja Dan Pak? disiplin. Jadi apapun itu pekerjaannya, tugas kampusnya seperti apa, skripsinya juga seperti Ya, apa. yang penting sabar melakukannya, disiplin, jangan bolong-bolong nanti ya. Jangan bolong-bolong. Emang pandai lo ya. Gue banget. Gila. Tapi by the way itu Mang, jadi kalau misalnya ada bule ke McD itu easy mah emangnya. Betul, tepat kata Bang Ijal. Mohon maaf nih Bang ya. Manajemen atau para manajer, karyawan McD-nya sendiri, mohon maaf ya, sebelum mengantisipasi kedatangan dari para bule atau western customer, itu yang pertama kali menghadapinya garda depan Mamang Edi di parkiran. Karena paling awal. Keuntungannya buat para manajemen, Bang, mereka bersiap-siap. Kalau ada sempat waktu cukup lama, mereka menghafal kembali, mengingat kembali kata-kata bahasa Inggris. Karena Mamang sudah mencegahnya di luar, menghambatnya supaya jangan buru-buru masuk ke dalam. Tentu Mamang dengan gaya basa-basinya orang timur kan. How you doing, sir? How you doing, ma'am? Apa kabar, tuan? Apa kabar, nyonya misalnya kan gitu. Tanya kabar banget dan sebagainya. Contohnya gimana Bang? Contoh Bang, ibaratnya kita di McD nih Bang. Mamang sebagai Panu bule ini datang. Panu bule nih. Datang. Aku isi yang bule nih. Iya. Aku anak bule. Iya. Biasanya kedatangannya Bertiga. Pagi. Yuk. Oke, good morning. Morning. How you doing, sir? How you doing, ma'am? I just want to order McD. Okay, but how is the weather in Pekanbaru right now? Kata-kata. It's hot. It's very hard. I'm so thirsty. Okay, well done, kata Mama. Yes, please. Come, welcome to McD Pekanbaru. Please come in. Waduh, masuk Bang. Nice. Itu memberi waktu juga sama yang dalam Betul, memang ya. itu persiapan orang dalam. Kalau langsung masuk Bang, mereka digerebek istrinya oleh bule. Kacau mereka. Maaf, tidak semuanya juga bisa. Oh. In English. Guna juga Bang ya, walaupun bahasa Inggris tuh walaupun kita tahu sedikit pun masih berguna nanti kita. Mengapa masih berguna Bang Ijal, Bang Ano? Karena belum ada pengumuman secara mendunia bahwa bahasa Inggris dinyatakan tidak lagi berlaku sebagai bahasa mandatori atau bahasa pengantar dunia. Kecuali ada pengumumannya dari ketua RW. Enggak dong, Bang. Bukan segitunya ya, Bang. Nah, itu yang enak. Sekali kalau para generasi milenial mengatakan itu nggak segitunya lah, Mang. Kita udah banyak ngobrol panjang nih, Bang. Banyak banget histori Mamang Bre. Ben. Tapi menyenangkan kan? Menyenangkan sekali, Pasti Bang. dong. Kita banyak dapat pelajaran ya. Banyak pelajaran dari Mamang. Pasti. Iya kan? Dan kalau boleh tahu, Bang, Baik. atas pembelajaran karir Mamang ini, yang setelah Mamang lewati banyak, Baik. kalau boleh tahu, Mang, kenapa Mamang sampai sekarang ini memilih dengan pekerjaan yang sekarang? Mamang mulai bekerja di valet parking Mac dan Pekanbaru ini yang kebetulan sekarang masih nomor 1 atau pusat di Provinsi Riau. Karena rencana akan penambahan di tahun 2022 di bulan April di daerah Panam. Satu lantai mohon, tapi itu masih dalam wacana ya. Tapi sudah betul-betul disurvei mengenai wilayah sudah. Mamang sangat enjoy Bang. Mulai efektif bekerja sebagai juru parkir di McD 3 Januari 2016 sampai hari ini sudah total lebih kurang 6 tahun Bang. Hati Mamang selain memperoleh finansial yang mohon maaf bukan Mamang istilahnya mengekspresikan kelebihan, bersyukur melewati dari pendapatan profesi sebelumnya Mamang 2 kali lipat malah kalau boleh tahu, tapi nominal mohon maaf tidak bisa disebutkan. Kemudian hati Mamang, jiwa Mamang enjoyable, betul enjoy Bang Ijal, menyenangkan, senang sekali, comfort ya. Kemudian Mamang bersilaturahim dengan sesama manusia, tidak harus sesama agama malah, sesama manusia kan semuanya ciptaan Tuhan kan? Betul. Mamang enjoy, enak. Jadi antara masuk jam dinas Mamang, jam kerja Mamang jam 8 pagi sampai berakhir jam 18.00, jam 6 maghrib, jam 6 senja itu tidak terasa bagaikan tidak mengalami 10 jam. Karena enjoy tadi Bang. Betul. Seperti melaksanakan tadi
skripsi. Kalau enjoy, mohon maaf itu enak aja. Betul. Apalagi ada vaksin yang bernama Bang Ijal, yaitu vaksin sadis. Sabar dan disiplin tadi. Udah. Sadar. Iya, karena memang enjoy melakukannya dan seneng ya. Setelah enjoy, Bang Pano, Mamang mengekspresikan atau memvariasikan enjoy Mamang dengan menyemangati teman-teman driver ojol. Mereka semua sampai hafal ke Mamang semua. Mamang aja nggak hafal ke mereka karena ratusan orang setiap harinya. Mereka selalu Mamang ucapkan, Bang, semoga gacor. Artinya, Bang, semoga gampang cari orderan Abang. Terima kasih, Mang. Doa Mamang mendoakan kami semua, katanya. Gacor. Jadi Mamang, betul, kalau Mamang berjalan kaki aja, Bang Pano, dari rumah ke McD, berjalan kaki di Jalan Sudirman, Bang, setiap yang menggunakan uniform atau kostum ojol, baik itu Shopee, Gojek maupun Grab, pasti Mamang gacor, dibalikin lagi ke Mamang. Mamang seneng. Doa saling mendoakan. Abang, rumus doa apa? Kalau Mang Edi mendoakan semua mukminin mukminat, muslimin muslimat, maka nanti yang dikabulkan terlebih dahulu oleh Yang Maha Kuasa siapa? Yang mendoakan. Don't forget about that. Kita baik sama orang, mungkin kita juga bakal baliknya. Dan kalau sebaliknya kalau udah jahat seorang, nanti kita juga dapat jahatnya. Betul, dan udah di alam. Kata Mamang juga, yang penting praktekkan, nanti akan tahu jawabannya. Jangan hanya teori, apa betul enggak ya? Apalagi dibarengi keyakinan yang kurang, yang ragu-ragu. Tidak akan jadi, Bang. Lakukan dulu. Seperti ini deh, praktek duniawi kita ini. Bang, orang yang gagal adalah orang yang berhenti terlalu cepat. Ingat itu kata Mamang. Paham maksudnya? Orang yang baru memulai seperti Bang Pano dan teman-teman, terus berhenti lagi segera, itu orang yang paling gagal. Tapi orang yang sukses pelan-pelan, perlahan tapi pasti. Slow but sure. Iya itu. Kita banyak pembelajaran nih, Bang. Mamang malah lebih bahagia karena bisa memberikan, bisa sharing yang hal-hal yang positif. Terima kasih banyak. Betul. Sama-sama. Secara tidak langsung mindset Mamang tuh jadi cerah, jadi jernih, jadi positif, Bang. Dengan begini nih. Makanya tampak lebih awet muda kan, Bang? Pasti Bang, kayak Van aja nilainya kayak 21. Terima kasih banyak. 21 yang Gua 20. Itu jawaban yang Mamang inginkan. Terima kasih banyak. Mamang tidak akan basa-basi kalau itu. Terima. Maunya Mamang ya? Iya, maunya Mamang ya, Bang. Tapi kita iya kok. Kalau begitu gitu. Berarti minum lagi, Bang. Iya, Bang, sambil minum. Dari tadi jujur ke Bang Ijal sama Bang Kevin dan Bang Fano, tetap mata Mamang mengintai, Bang. Permisi ya, Bang. Boleh kan mengintai untuk hal yang positif, Bang? Boleh, Bang. Spionase untuk hal yang positif harus spionase, spionase. Karena udah mau habis, Des. Bocor kalau itu, Bang. Iya, bocor. Iya, itu. Berarti, Bang, ya, Mamang nih kenapa pilih pekerjaan yang sekarang, karena Mamang itu udah seneng dengan pekerjaan sekarang. Udah kayak enjoy lah ya, ketemu orang baru. Hati nurani dan lubuk yang paling dalam, dari lubuk hati yang paling dalam. Kemudian jangan lupa dengan tadi Mamang bilang bahwa untuk keikhlasan itu adalah dipakai untuk beribadah. Kalau untuk ridho, kita untuk menerima ujian atau cobaan atau musibah dari Yang Maha Kuasa. Kalau untuk Mamang kan bekerja nih, bekerja itu beribadah. Beribadah itu harus pakai ikhlas. Makanya Mamang melayani para tamu Mamang dengan ikhlas. Karena padanannya itu ikhlas, ibadah, ridho, ujian atau cobaan atau musibah. Itu pasangannya, padanannya. Adem dengernya, Bang. Iya. Amin. Adem dengernya. Ikut jadi adem ikut. Karena auranya bolak-balik istilahnya. Kalau Bang Ijal adem, ke Mamang juga adem gitu. Kenapa Mamang adem? Karena Mamang di atas AC. Mamang mengucapkan terima kasih penempatan yang tepat. Oh, baik. Betul, posisinya tepat. Ada Bang Ijal ada bakat menjadi pelatih karena menempatkan posisi Mamang the right man for the right place. Iya. Right man For the right place. Oke. Nih, Bang, ada juga nih, Bang, dari teman kita, Bang.
di ini support nih Soju Podcast Mang ya. Dari Des Prianto. Des Prianto. Iya. Despa. Beda. Udah lah, lagi serius nih. Jadi dia nanya Mang, tips ramah kepada konsumen yang lagi bad mood itu gimana tanggapannya? Tapi pernah ketemu tuh? Pernah, betul aja. Kok Mamang bisa tahu, kata Bang Pano? Tahu Bang. Kalau seseorang melayani para tamu seperti yang Mamang praktekkan dengan menggunakan hati yang paling dalam, melayani dengan hati itu bisa tembus Bang. Artinya begini, customer yang kelihatan dari raut wajahnya, rona wajahnya atau rona mukanya, ya kelihatan pas keluar dari mobil atau dari sepeda motor, ya terlihat. Tidak menunjukkan dari awal kecerahan atau kejernihan dari face-nya. Betul. Mamang pun lebih hati-hati untuk menyapanya. Nah, tapi tetap karena tugas Mamang adalah untuk melayani tamu dengan greeting, dengan smiling, greeting dan salam tadi. Tapi lihat dulu harus apa dulu yang Mamang harus lakukan pertama kali. Bawa senyum dulu, Bang. Kalau disambut baru masuk yang kedua, greeting, baru salam, betul gitu ya, karena harus hati-hati juga. Tapi itu memang perlu pembelajarannya atau pelatihannya dengan sering ketemu dengan customernya Bang Wano. Kalau 1-2 kan masih masih bersifat percontohannya atau objeknya masih terhitung belum, betul harus sering, betul. Dan nanti akan terlatih sendiri sih kalau udah melayani Bang Ijal. Kalau itu memang secara teori harus sering. Berarti tipsnya itu adalah senyum dan greeting. Betul. Melainkan hal itu ada juga namanya kesabaran hati Mang ya untuk jangan pernah bawa masalah pribadi di pekerjaan. Tidak boleh, betul. Selesaiin aja di rumah di pekerjaan. Ada juga nih pertanyaan kita Mang dari kameramen nih. Kalau boleh langsung. Ini dari followers itu juga. Masuk. Silakan. Mungkin lebih ke ini ya. Boleh dengan senang hati. Tapi lebih ke media. Iya, ada pertanyaan. Baik. Mang, Usaha. kenapa Kang parkir suka tiba-tiba muncul pas mobil mau keluar? Baik. Di tempat-tempat lain ya. Betul. Padahal tadinya nggak ada. Baik, setelah memang efektif jadi petugas parkir tahun 2016 di awal bulan Januari, pertama kali Mamang sama sekali tidak punya background dan pengalaman sebagai juru parkir malah Bang. Jujur ya, tidak ada Mamang. Sampai-sampai Mamang sendiri yang diketawakan oleh teman-teman yang biasa parkir. Karena gerakan Mamang memarkirkan kendaraan lucu kelihatannya dengan gaya Mamang. Ya, terus kata-kata yang disampaikan pun tidak seperti layaknya tukang parkir. Namun betul, selagi Mamang mengetes ke daerah-daerah pertokoan atau perkantoran yang ada di Pekanbaru, tukang parkirnya begini Bang, customer datang, tidak kelihatan batang hidungnya, ya. Pas customer mau berangkat tahu-tahu minta duit, minta retribusi, betul. Kayak hantu. Iya betul. Nah itu kayak hantu kan Bang. Dari penyampaian itu aja mengerikan Bang. Like a ghost, seperti hantu. Betul. Mamang ingin mengubah itu. Kalau boleh, para juru parkir sekarang se-Indonesia kalau nanti menonton ini, jangan lagi budaya juru parkir hantu itu dibudidayakan atau dilestarikan, jangan. Ya, tetapi harus perlahan-lahan dirubah menjadi budaya juru parkir yang istilahnya konsisten, kemudian berkesinambungan dan tetap eksis pada posisinya. Buat dengerin tuh tukang parkir lain dimanapun ya. Ya jangan cuk. Iya. Mas Diko yang tadi juga. Betul. Kan tarif parkir mobilnya 2.000 ya. Iya betul. Kalau saya ngasih 5.000 kenapa baliknya 2.000 ya? Bagus. Konsep 1.000 hilang itu kemana? Baik. Itu gimana Mas? Ya betul, dari Abang Pon ya, bahwa kalau misalnya memberikan 5.000 itu semestinya 3.000 dikembalikan. Nah, kecuali tamunya yang boleh bilang 2.000 aja Mas atau 2.000 aja Mang. Tapi kalau tidak ada pernyataan atau statement dari tamunya, harus kembalikan 3.000 dulu. Betul, karena kalau rezeki mah tetap rezeki nanti. Kalau misalnya ambil aja semua malah ada Bang. Betul, nah itu seperti itu ya. Jadi semestinya betul.
tepat sekali, harusnya kembalikan sesuai dengan perhitungan yang jelas, gitu ya. Karena itu dalam hal retribusi tetap harus jujur, jangan ada kesan kerap, korupsi, tidak boleh, tidak boleh. Karena itu menyangkut juga nanti memakan hak orang lain di dalamnya, betul, tidak boleh, itu membahayakan. Pada dia ngomel-ngomel di hadiah, Uangnya menjadi panas, Bang. Uang parkir itu jadi panas. Karena memang sudah bisa menyimpulkan 30-40% uang parkir yang diterima seorang juru parkir itu rata-rata panas. Kalau tidak disertai keikhlasan si pemberi, Bang. 30-40% bayangin. Itu amin itu. seperti ini. Kenapa memang Bang Pon yakin kembalikan dulu secara normal, secara baik-baik, karena yakin kalau memang itu rezeki untuk Mamang akan ke Mamang. Bang Ijal lupa dengan pepatah nenek moyang dulu. Bila mana yang ada di mulut kambing itu bukan untuk Mang Edi, maka tidak akan sampai. Padahal seekor kambing itu kan lunak, tidak buas, lembut. Tetapi seekor harimau di mulutnya ada rezeki untuk Mang Edi. Kalau memang itu untuk jatah Mang Edi, pasti sampai ke tangan Mang Edi. Meskipun digenggam, digigit oleh harimau yang notabene gimana Bang kalau harimau? seram, Buas, seram, mengerikan. Amin. Memang keren sumpah. Rezeki itu pasti ada ya, Bang. Karena Mang, Bener. rezeki itu sudah ada porsinya masing-masing. Dan rezekinya kemana, bro? Porsi masing-masing, tidak kemana-mana. Berarti diam aja di situ. Maksudnya sesuai sama orangnya. Sesuai sama orangnya, Bang. Ada dari Abang Kevin? Pasti ada, Bang. Baik, Dikasih. pasti dikasih. Bang Pon mungkin ada masukan rezeki itu? Udah the best. Baik. Mamang tambahkan. Apa tuh, Bang? Terdengarnya R. Rezeki sudah ditakar dan tidak akan tertukar. Yang ada yaitu sinetron bayi yang tertukar, itu baru ada. Dulu kali ya. Memang iya. Boleh, Bang. Masuk aja, Bang. Bang Pano dan teman-teman, selamilah. Tapi jangan menggunakan kapal selam. Oh enggak dong. Tenggelam dong. Pakai speedboat. Bisa aja Mamang. Bisa aja Mamang nih. Wah, Mang, kita udah nggak terasa nih ngomong-ngomong nih. Ngobrol. Tapi sebentar Mamang tahan dulu. Mamang termotivasi setelah melihat Bang Kevin dan Bang Pano mengkonsumsi kopi yang lezat ini. Wah, pasti. Bolehkah Mamang untuk yang selanjutnya ini? Mamang sampai lupa untuk minuman keberapa kali ya? Terima kasih banyak. Baik. Ini enak sekali, cocok jodoh sama Mamang. Syuk tebal. Kopi dari Selesa Coffee. Terima kasih. Cocok. Mamang teringat lagi ke negara sebelumnya Mamang. Terima kasih. Best. Oke, nih Brea, Pen, dan teman-teman di sini nih, kita udah ngobrol sama Mamang nih, sumpah banyak banget pembelajaran dari beliau. Dari tadi kita ya. Karena ibarat kata nih Bre, ada kata-kata itu don't judge by cover book. Tunggu. John judge book by its cover. cover. Baiknya kalau salah. Iya. Correct me if I'm wrong. Iya. If I'm wrong. Jadi jangan menilai dari seseorang itu karena dengan pekerjaannya. Iya, atau Karena di apapun balik itu. pekerjaan itu dia memiliki individu yang lebih bagus. Iya, belum tentu Karakter yang bagus. Seperti Mamang lah. Wah, memang keren sekali, Mang. Banyak banget nih, Mang. Wah, semoga banyak nih termotivasi penonton-penonton luar sana nih, Mang. Ya. Iya. Mudah-mudahan juga yang kan banyak juga nih yang pasti tahu Mamang ya kan, banyak Iya. nanya Mamang nih kan, Iya. lebih mengenal lebih dalam nih Mamang. Kayak gimana Mereka cerita mi- Mamang, cerita ya Mamang kan? atau Iya. apa? Karena dari komentar-komentar Instagram tuh, Mang, dari proses yang kita lihat, banyak komen positif dari semua. Alhamdulillah, Mang. Alhamdulillah ya. Komennya positif ya, positif komennya. Dan boleh nih, Mang, terakhir, Mang, untuk sampaikan pesan-pesan kepada kita semua nih. Mana tahu ada quotes dari Mamang nih. Iya. Buat support. Iya, buat di luar sana. Bila mana Anda mengetahui bahwa orang sukses itu tidak ada yang santai-santai, dan orang yang santai-santai itu jelas tidak akan sukses, maka manfaatkan waktu yang tidak akan pernah kembali, tidak akan pernah bertambah, dan tidak akan pernah berkurang. Waktu ditetapkan sebanyak 24 jam, manfaatkan, isilah sendi-sendi waktu tersebut dengan sebaik-baiknya. Oke teman-teman, camkan itu. Think about that.
manfaatkan tuh waktu. Think about that, man. Think about that. Nggak sadar lihat TikTok aja. Dan scroll terus. Instagram. Instagram, sedikit TikTok. Oke, Mang. Itu dari quotes Mamang, Bre ya. Oke, Mang, terima kasih, Mang. Mamang Edi Supriyatna udah ngasih kepada kita semua nih ya. Iya, Makasih banyak, Mang. udah mau diundang ke sini. Terima kasih banyak udah mau datang ke Soju Podcast, Mang. Mang Edi juga berterima kasih diberi kesempatan untuk sharing ya. Karena hidup ini tidak lepas dengan sharing. Betul. Dan terima kasih juga dari Selasa Coffee yang sudah memberi kesempatan kita Podcast di sini. harus ngopi di sini di Selasa. Tempatnya chill. Tempatnya chill, ada tempat non smoking area, ada smoking area juga di luar sana, dan kopi juga enak. Harus cobain. Banyak pilihannya. Mama aja suka. Iya kan? Pak pikir panjang, Mamang langsung sosok suitable dengan senang hati jodoh alias. Terima kasih sudah menonton Soju Podcast. Nantikan podcast-podcast dan video berikutnya. We will always accompany you. Let toast and cheers.